Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tatap muka lanjutan untuk IoT. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang e-commerce dan hubungannya dengan IoT. Mari kita mulai. Jadi e-commerce kajian hari ini yaitu terkait dengan aspek pengertian, aspek-aspek teknis dan non-teknis, konsep dasar e-commerce, m-commerce, dan wajah baru e-commerce. Itu yang mungkin akan kita coba sampaikan secara dasar saja. Menggunakan teknologi informasi di dalam menjalankan perdagangan elektronik itu yang melekat pada kata e-commerce, elektronik komersial, kan begitu. Pengertiannya maka adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, atau bahkan informasi yang bisa dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dananya pasti ekonomi juga, elektronik juga, mohon maaf. Karena memang biasanya orang tidak secara langsung bertemu muka. Oleh karena itu dalam tatap muka kali ini pasti ada transfer dana, berarti ada transfer terkait dengan account pribadi dan sebagainya, yang ini membutuhkan beberapa data-data tertentu dan verifikator data dari beberapa lembaga yang berbeda. Sistem manajemen inventory-nya otomatis, demikian pula pengumpulan datanya juga otomatis memanfaatkan jaringan internet komputer. Nah, ini yang pertama kita bicarakan adalah aspek teknisnya. Aspek teknis, aspek reliabilitas, teknologi, elektronik sebagai inti, serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Nah, aspek teknis ini perangkat keras maupun perangkat lunak. Apa yang harus ada secara tekniknya atau teknisnya? Yang pertama harus ada situs web. Sistem atau komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis tertentu. Artinya sebetulnya setiap e-commerce misalnya itu harus memiliki standar server sendiri-sendiri. Nah, tidak jarang ketika kita menggunakan e-commerce tertentu, itu kadang-kadang kalau sedang puncak transaksinya, nge-lag istilahnya. Jadi, kadang lambat, mau masukkan charge susah, dan sebagainya. Atau justru mau proses pembeliannya tidak terhubung lebih lanjut. Nah, ini nanti beberapa kelemahan yang sering kita temui. Artinya bahwa server mereka murni untuk kepentingan transaksi bisnisnya mereka, tetapi dedicated server ini kadang tidak cukup. Artinya, kalau customer-nya semakin banyak traffic-nya, dia harus juga melakukan pengembangan basis servernya, kan gitu, dan seterusnya. Ini masih sering kita temui dalam beberapa e-commerce yang ada di Indonesia. Meskipun jaringannya adalah jaringan global, seringkali masih bermasalah. Nah, ini sebetulnya kan pada tingkat-tingkat tertentu, artinya untuk maintenance kepentingan waktu-waktu tertentu sebetulnya sangat cukup. Tetapi ketika puncaknya, misalnya seperti beberapa kondisi, misalnya di Shopee ada 11.11, Lazada ada 11.11, maka titik itu kan server itu bekerja lebih berat. Itu yang saya diskusikan, maksud saya. Kemudian ada jaringan komunikasi data, jaringan komputer atau internet sebagai media lalu lintasnya. Nah, jadi mau tidak mau ada situs itu rumahnya, bagaimana terkoneksi dengan customer, bagaimana terkoneksi dengan jaringan bisnis lainnya, maka butuh jalannya, maka butuh lalu lintasnya. Nah, itulah jaringan komunikasi data. Kemudian ada kepentingan protokol komunikasi data. Berarti bagaimana membahas tentang aturan-aturan komunikasinya. Misalnya saja nanti ketika kalian memasuki sebuah
commerce seperti OLX, dia membutuhkan teknis pembuktian dalam bentuk bukti komunikasinya. Demikian pula pada beberapa commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, JD.ID, dan sebagainya. Penjelasan-penjelasan informasi ketika ditanya oleh customer misalnya diberikan oleh penjual misalnya, penyedia jasa. Nah, deskripsi-deskripsi yang sudah muncul pada detail deskripsi produk, kadang termasuk misalnya hasil produk komunikasi, itu diatur teknisnya dalam bentuk protokol komunikasi data dan bisa menjadi sebuah bukti ketika ada permasalahan. Kemudian yang keempat, interface atau user interface antar muka. Pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser. Jadi kalau kalian mau memasuki misalnya situs belanja dan sebagainya, maka ada interface untuk menuju ke sana. Apa itu bridgingnya? Ya browser, kan gitu. Kalau dalam bentuk mobile commerce, maka butuh software atau program tertentu untuk khusus layanan e-commerce tersebut. Mafhum di dalam HP kita, kalian rata-rata terinstall banyak e-commerce misalnya. Artinya vendornya. Ada JD.ID, ada blibli.com, dan sebagainya. Yang menjadi media kalian untuk bisa berhubungan dengan rumah tadi. Rumah yang merilis informasi dalam bentuk komersial atau iklan-iklan produknya. Nah, ini user interface ini menjadi penjembatan awal. Kemudian berikutnya aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Nah, kalau aspek non-teknis ini pasti berkaitan dengan dampak lanjutan biasanya. Ketika ada berbagai jenis transaksi, percakapan, dan sebagainya, pasti ada aspek hukum. Tujuannya ya melindungi dua belah pihak. Kemudian aspek etika elektronik, ya, yang harus ditaati misalnya oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik, gitu, perusahaan elektronik, ataupun antar perusahaan dengan pelanggan langsung misalnya. Maka pola hubungan dalam e-commerce itu macam-macam, ada B2B, B2C, ya, even O2O, kan gitu. Nanti kita jelaskan di bawah. Aspek ekonomi global itu digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi pelaku e-commerce. Jadi kelebihan penggunaan e-commerce ini kan karena basisnya internet, basisnya IoT misalnya, maka lintas batas, lintas negara. Buktinya apa? Kalau kalian menggunakan Lazada misalnya, itu delivery-nya langsung direct dari Cina dan sebetulnya tidak terlalu lama karena hitungannya dari Cina sampai ke sini mekanisme sortasi dan sebagainya, logistik itu maksimal hanya 15 hari, seringkali seminggu sudah sampai. Nah, ini beberapa hal terkait dengan aspek-aspek non-teknis. Konsep di dalam e-commerce ini setidaknya ada 3 tadi. Business to business, business to customer, customer to customer. Ya, penyedia jasa atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lain. Bisa penyedia produk, penyedia jasa, dan sebagainya ya. B2C, karakteristik terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan ke umum. Oleh siapa? Oleh pelaksana bisnisnya. Sehingga customer bisa mengakses beberapa informasi-informasi itu sehingga dia akhirnya memutuskan. Entah itu baru dimasukkan ke chart, entah itu directly membeli gitu ya.
Atau customer to customer, transaksi komunikasi antar perorangan. Nah, sistem yang ada, baik mekanisme transaksi Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, memungkinkan ketiga aspek ini. Karena bisa jadi kalau kalian paling mudah kan short, harga paling murah itu bisa jadi supplier satu, yang kedua penipu, kan begitu. Tetapi apapun itu yang perlu kita lihat bahwa seorang customer personal itu sangat memungkinkan untuk memiliki interaksi dengan penyedia jasa secara langsung, pabrikannya itu bisa. Tapi mestinya pabrik itu dan sebagainya harus membangun kembali gitu sarana prasarananya untuk kepentingan interface dengan customer. Saya rasa sudah sangat banyak sekali. Kalau kalian lihat vendor Samsung, original Samsung itu baik di JD maupun di Lazada misalnya yang saya tahu, official itu ya dia bisa mensuplai ke tempat yang lain. Tapi dia juga bisa misalnya dengan kita secara perorangan mau membeli produknya berupa misalnya HP. Gitu. Jadi ketiga komponen ini memungkinkan terjadi dan sangat biasa terjadi pada standar e-commerce. Nah, ini contoh-contoh peranannya saja. Kalau B2B berarti ya produsen itu ke pedagang yang tingkatnya kadang lebih tinggi. Gitu ya. Menggunakan electronic data interchange. Karena apa? Skala bisnisnya besar. Sehingga tata aturan itu tidak bisa disederhanakan. Klausul-klausul, membuat dokumen-dokumen dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau kalian memasuki bineka.com itu nanti ada bineka bisnis dan sebagainya, contoh-contohnya itu. Kemudian business to customer, consumer. Jenis e-commerce antar perusahaan dengan konsumen akhir. Nah, sesuai dengan bagian retail. Nah, ini berarti ada posisi retail yang dibutuhkan ketika langsung sebuah perusahaan besar enterprise menjual produknya kepada konsumen. Banyak. Nah, ini berkembang dengan sangat cepat kan, Lazada, Bukalapak, dan seterusnya. Pada prakteknya bukan hanya B2C, bahkan bisa B2B. Consumer to consumer. Biasanya intinya begini, sama-sama konsumer ini dilakukan melalui pihak ketiga. Menyediakan platform online untuk melakukan transaksi itu. Biasanya dua model, peer-to-peer atau classified dan marketplace. Nah, ini kan masuk lagi GDID dan seterusnya tadi. Tapi yang spesifik pada GDID ini bisa misalnya peer-to-peer, artinya classified marketplace dengan langsung customer. Jadi misalnya begini, kalau kalian membeli sebuah produk elektronik yang menarik, itu misalnya ya, kalian beli laptop, mereknya misalnya Lenovo. Kebetulan saya misalnya menggunakan merek Lenovo. Kemudian ketika saya membeli GDID, bentuk kerjasama yang berbeda. Artinya begini, tidak harus dikirimkan dari stok gudangnya misalnya di kawasan Bekasi. Tetapi kalau dia punya relasi jaringan di Semarang, dia kadang-kadang produk misalnya komputer saya yang saya beli itu diantar dari Ada Setiabudi. Nah, jadi dia membangun kerjasama dengan agensi-agensi khusus pada skala yang mungkin lebih kecil di setiap kota, sehingga ketika seseorang dari kota yang sama membeli, itu menyederhanakan proses. Nah, mestinya dia juga punya standarisasi. Misalnya harus terkemas rapi, tidak ada segel yang rusak, sampai di customer dengan kondisi baik, misalnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada satu lagi yang dimunculkan, online to offline. Kenapa menjadi off-grid lagi ini? Ya, ada e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke toko
fisik. Mengidentifikasi di bidang online seperti email, internet, kemudian menggunakan alat dan pendekatan tertentu menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Tapi ini sekarang sudah sangat berkurang. Gitu ya. Karena justru yang terjadi kebalikannya sekarang. Gitu. Nah, kemudian brand.com atau website yang dibangun khusus sebagai toko online sebuah brand. Membangun brand sendiri tidak bisa lepas dari presensi dan identifikasi online. Membangun situs online toko sendiri itu salah satunya. Kalau kalian bergabung pada penyedia e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan sebagainya, maka ide-ide yang membuat toko kalian menarik, kemudian standar layanan, updating layanan secara berkala gitu, itu termasuk misalnya kita sebagai anggota ketika mau menjual itu ya harus update produk kita. Kalau enggak, produk kita pasti ada di bawah. Ketika ada customer mencari nama sama dengan produk kita pun, yang muncul punya orang lain. Maka harus selalu misalnya triknya mengupdate agar ketika muncul pada search engine, misalnya mencari produk tertentu, topi misalnya, nama produk kita lah tetap muncul paling atas. Karena berbasis biasanya pada urutan masuknya komersial yang kita iklankan pada toko-toko e-commerce. Artinya kalau semakin lama nggak diupdate ya semakin ke bawah urutannya, ke bawah. Ketika orang mencari ini nggak muncul gitu, keywordnya nggak muncul. Sehingga butuh maintenance, pengelolaan e-commerce itu tidak bisa hanya biasa saja. Beberapa e-commerce yang sudah bubar jalan kan ada yang misalnya sejak Idul Adha tidak update lagi karena misalnya ternyata sudah diakuisisi dan sebagainya. Ya. Ada m-commerce dan wajah baru e-commerce. M-commerce atau mobile commerce adalah pembelian penjualan jasa atau barang dengan alat wireless handheld. Nah, ini yang sekarang banyak berkembang gitu, mobile commerce. Karena dilaksanakan tidak tergantung pada tempat tertentu. Jadi kalau dulu itu laptop itu sudah membantu kita untuk mobile, sekarang itu dibantu lagi lebih mobile dengan memiliki sebuah tablet komplit. HP kalian itu kan bisa buat nelpon, bisa buat internet, bisa buat browsing, bisa buat kirim teks, menggambar, menyediakan gambar dan sebagainya. Nah, ini pada penjualannya m-commerce membidik sasaran ini yang setiap saat orang akan mengakses kan gitu. Jadi kalau dulu di era-era awal tahun akhir 90 80 itu sedemikian luar biasanya PDA saat itu. Disebut PDA kenapa? Karena bisa misalnya ada Word-nya, ada PowerPoint-nya, bisa berinternet. Sekarang itu menjadi standar biasa saja yang sudah pasti rutin ada di HP-HP modern. Nah, kondisi penggunaan gadget seperti ini yang memungkinkan perkembangan mobile commerce menjadi lebih pesat. Laptop itu common handy sebetulnya, tetapi menjadi tidak selalu common handy karena tidak bisa kalian pegang dengan tangan satu. Kepentingannya apa? Masa kalian mau makan es krim sambil buka laptop? Ya bisa jadi, tapi potensi rusaknya kan besar. Tapi kalau tangan kiri Anda misalnya membuka e-commerce atau m-commerce, tangan kanannya masih sambil menikmati es krim, atau memakan semangkuk nasi, semangkuk Indomie misalnya, atau mie instan. Artinya ini pekerjaan yang bisa sepertinya berjalan tanpa batas penggunaan komponen-komponen gadget ini. Nah, bentuknya macam-macam. Ini ada SMS, IMS, MMS. Kalau sekarang ya tidak model seperti ini kan gitu. Atribut m-commerce dan faktor ekonominya mobilitas. Ini tadi yang saya ceritakan.
Orang siapa saja membawa cellphone saat ini. Hampir tidak ada yang membawa cellphone, mungkin dengan beberapa keterbatasan masih ada yang belum punya. Tetapi rata-rata jarang yang sekarang ini masih menggunakan HP jadul, internet terbatas dan sebagainya. Rata-rata sudah menggunakan Android atau Apple System misalnya, atau dan lain sebagainya. Ini memungkinkan akses limitless, tidak ada batasan, entah ruang dan waktu. Nilai tambah atribut m-commerce, jadi ini tadi instant connectivity, whenever, wherever, koneksi cepat. Sekarang rata-rata HP nggak ada yang di bawah 4G kok, malah sudah mulai melangkah ke 5G. Localization product and service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Ini sekarang track delivery, nanti saya ada beberapa contoh, ada satu contoh itu track delivery, bahwa kita bisa memantau di mana paket kita sampai saat kita, misalnya saat ini itu, berapa hari kira-kira akan sampai ke tempat saya. Kita bisa melakukan tracking location. Ini yang aspek positif, misalnya menambah keamanan pada mekanisme transaksi m-commerce. Nah, ini infrastrukturnya. Infrastruktur, teknologi informasi, butuh internet, extranet, intranet. Nah, intranet berarti biasanya terbatas satu kantor misalnya. Extranet berarti di luar itu. Internet dan seterusnya kan sudah. Ya. Interface misalnya, atau directory service tadi. Directory service ya berarti jenis DSN-nya atau penyedia layanan domainnya, penyedia webnya gitu misalnya. Sehingga kita bisa merujuk web-web tertentu, atau kita membangun web tertentu yang akan menjadi tujuan orang. Jadi sekarang bertamu jual beli itu modelnya daring gitu ya. Interface tadi, sistem koneksi interaksi antara hardware, software, dan user. Ini interface. Kemudian tadi kaitannya intranet extranet, saya rasa kita lewati saja. Ini tadi perangkatnya ada hardware, software, media transmisinya harus ada antar customer, entah antar customer dengan pebisnis lainnya, gitu ya. Nah, manfaat bagi konsumen, masyarakat, bagi bisnis, sudut pandang ini bisa jadi berbeda bagi konsumen, bagi masyarakat, atau pebisnis gitu. Ya, kita tidak usah terlalu tinggi pada level tingkat masyarakat atau bisnis. Yang mudah kita lakukan, kalian mau beli makanan, mau apa, sekarang tidak perlu keluar rumah, tinggal panggil GoFood misalnya, atau kalau Grab ada GrabFood juga ya. Jadi nggak harus ngantri, atau proses antriannya sudah jelas karena pesanannya jelas. Kalian pesan misalnya di SS kan, atau di toko apapun, bahkan sebelum driver itu datang, pesanan sudah harus diverifikasi. Oh, ini ada pesanan oleh pihak penyedia layanan atau penyedia produk. Kemudian bagi masyarakat, memungkinkan seseorang berbisnis tanpa keluar rumah. Modalnya akhirnya menjadi lebih sedikit, yang dibutuhkannya hanya komputer, jaringan, foto tadi, interface-nya yang berhubungan langsung bagaimana mendigitalisasi produk misalnya. Sehingga setiap orang lain bisa melihat dengan nyaman dan mudah. Meskipun tidak harus hadir pada lokasi tempat penjualan. Kemudian, bagi bisnis, ya pengembangan bisnis sangat luar biasa karena biasanya dia memiliki daerah tertentu saja, tapi dengan e-commerce bisa bahkan sampai ke luar negeri misalnya. Distribusi produknya. Namun ada beberapa kelemahan. Biaya yang tinggi. Nah, ini relatif, saya sebut relatif ya.
Kekhawatiran akan masalah keamanan, ya. Karena banyak kasus saya memiliki mekanisme transaksi digital, pengisian saldo misalnya, juga ada kasus gitu. Nilai hampir 1.900.000 sekian. Itu tidak bisa masuk ke saldo saya sampai sekarang kan gitu. Tapi aspek di luar itu bagi saya benefitnya mungkin insya Allah masih lebih banyak. Gitu ya, memudahkan membeli alat-alat laboratorium skala mini ya, menjadi lebih murah dan seterusnya. Piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Nah ini kaitan dengan pentingnya bahwa kalian atau kita secara umum harus bisa memilih vendor-vendor tertentu kaitannya dengan e-commerce yang cukup memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Pertama, pengalaman dalam menyediakan piranti lunak maupun produknya. Ini contoh wajah baru e-commerce, ya sudah lama, banyak. Saya bahkan belum pernah ini masuk ke ODOD, saya biasanya mungkin ke OLX. Nah, sistem mekanisme pengelolaan ini ya beda-beda gitu. OLX itu tidak memfasilitasi transaksi melalui OLX-nya, tapi dia memfasilitasi pertemuan antar customer-nya atau bisnis to customer misalnya. Itu yang difasilitasi oleh OLX betul. Pembayaran melalui OLX juga tidak ada seperti standar GoPay atau Grab. Nah, namun tetap memiliki segmen tersendiri. Misalnya mempermudah mencari tadi dan seterusnya. Terutama ini saya tidak berani menyebut ini apakah hanya orang tua ya. Tidak, tapi usernya ini paling tidak misalnya skalanya menjadi lokal. Karena rata-rata untuk melakukan transaksi jual beli kadang mereka harus melakukan pengecekan secara langsung dan tidak menyediakan wadah transaksinya. Hanya media berkomunikasi. Jadi macam-macam e-commerce itu. Pengembangan e-commerce bagi perusahaan merupakan proses kompleks. Ada beberapa organisasi yang terlibat dalam penanganan security otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dapat mendukung pemotongan rantai produksi ini yang menjadi aspek positif. Karena tadi bisa jadi dari produsen langsung ke konsumen, gitu ya, tergantung kesiapan dari masing-masing produsennya. Ya, demikian pula aspek efisiensi. Nah, terus IoT ini munculnya dari mana? Peranan IoT-nya. Jadi dia menggain data, interconnection, inventory management, segala sesuatu peralatan yang terkait dengan terkoneksi dengan internet. Biasanya interface-nya kan seperti kita sajikan pada tatap muka sebelumnya, ada RFID, ada QR code, dan digital watermarking, dan sebagainya. IoT ini providernya. Decision-nya ya kita misalnya pada akhirnya. Sudah ada programnya, sudah ada informasinya, kita mau mengirim barang apa enggak misalnya. Jadi, by using IoT-enabled device and tool, you can tag and track your product. Dimanapun, gitu ya. Kayak kemarin kita membicarakan kaitannya dengan contoh pada pergudangan. Tapi ketika kita berbicara track, tidak hanya di pergudangan saja, tapi sampai ke tangan konsumen. Kita bisa melakukan tracking kok. Barang kita sudah dikirim apa belum? Kalau belum ya diingatkan. Kalau belum lagi ya dibatalkan. Uangnya akan kembali ke kita. Kemudian, inventories are tracked by the use of ERP atau yang kita sebut sebagai enterprise resource atau sumber daya. Jadi sumber daya, perencanaan sumber daya perusahaan, sistem produksinya. Sehingga bisa ngecek gitu. Dengan data yang masuk menggunakan interface seperti RFID, stok di gudang tahu, bagaimana mengirimkannya, atau cara mengirimkannya dengan apa. Karena sebuah e-commerce biasanya tidak hanya menyediakan satu layanan ekspedisi itu. Kalau kita biasanya mencari mana yang ekspedisinya paling murah dan aman, kan gitu. Jadi kita bisa dengan ini memanage inventory secara real time.
Nah, mesti butuh interface seperti misalnya RFID. Otomatis begitu sudah ada interface-nya menerjemahkan, kita bisa tahu produsennya dari mana, batch ID-nya mana, paling lambat kapan, gitu ya. Anunya apa? Kadaluarsanya. Jadi data-data itu terus masuk menjadi feed atau bahan-bahan isian dari ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini contoh logistik management dan delivery tracking. Kita lewatkan saja, nanti di bawah ada contohnya lebih mudah. Personalization. Jadi personalisasi. Definitely more important than ever before. Jadi kita harus merasa nyaman ketika bertransaksi sesuai kebutuhan kita. Biasanya kan ada riwayat. Di YouTube kalian bisa menemukan history. Demikian pula pada e-commerce. History last search itu bagi mereka menjadi modal untuk menerbitkan tawaran-tawaran e-commerce. Kita misalnya search engine tadinya mau mencari produk dari topi atau jam. Maka ketika kita membuka kembali program yang sama e-commerce, itu pada header-nya ada iklan-iklan yang berhubungan dengan apa yang kita cari. Termasuk misalnya mengizinkan merubah tampilan, mengganti layar, dan sebagainya, sehingga ya personal gitu, menjamin kenyamanan pengguna. Ada lagi after sale service. Kalau after sale service hubungannya apa? Ya kadang-kadang kan barang tidak sepenuhnya baik kondisinya. Layanan purna jualnya bagaimana? Mudah atau tidak bagaimana menjalankan layanan purna jual gitu ya. IoT ini penting menjadi bridging untuk mekanisme e-commerce gitu. Jembatannya ya IoT ini gitu. Tapi doernya ya tetap kita, konsumen yang membutuhkan, yang dihubungkan melalui IoT. Jadi spesifik pada kegiatan hari ini kita berbicara e-commerce, pemanfaatan IoT pada e-commerce. Ini contoh electronic data interchange. Kalau dulu ini yang kita bandingkan, ini ada orang ngecek, kirim, ngecek lagi dari satu tempat ke tempat lain. Ini misalnya pada kasus ini dibutuhkan 3 tenaga gitu. 3 administrator. Namun dengan penggunaan EDI ini, Electronic Data Interchange, kalau data-data yang diisikan misalnya ada sebuah electronic form, kemudian kalian mengisi sudah cukup reliable, proses lanjutan itu berjalan lebih mudah sehingga memangkas sekian proses yang ada di atasnya. Yang dibutuhkan itu hanya buyer dan supplier internal system kok. Nanti dilengkapi dengan beberapa dokumen, begitu beres ya sudah transaksi berjalan. Efisien. Nah, ini contoh tadi Bhinneka Bisnis B2B. Tapi ternyata pada beberapa kasus menjadi tekanan terhadap konten-konten seperti ini menjadi luar biasa tajam. Besar sekali. Sehingga tidak banyak berkembang. Ini saya akses beberapa hari yang lalu. Batas updatingnya dia ya 1 Januari 31 Maret misalnya. Ini artinya ada data tertentu yang tidak dia update lagi. Berarti ini ya mungkin mandek gitu. Nah, kemudian banyak diantaranya juga melakukan migrasi, merubah bentuknya. Bisnis Bhinneka menjadi bhinneka.com saja, layanannya menjadi lebih simpel, tapi biasanya produk-produknya spesifik kan gitu. Ini yang bisa dilakukan pada B2B. Ini contoh lain gitu ya. Semua kombinasi aspek EDI tadi, digital interface itu ya sekarang masuk. Misalnya ini contoh saja. Saya pesan, selesai pesanan dikirim,
mekanisme pembayaran. Selesai pembayaran, ya sana artinya penjual mendapatkan kabar. Oh, ini ada yang beli, harus dikirim sebelum tanggal sekian. Atau hari ini, itu jam sekian. Nah, dan seterusnya. Nanti sudah dapat bukti, resinya diupload dan seterusnya. Ini kan sama saja untuk mengkombinasikan aspek tadi, electronic data interchange itu. Jadi ini ada beberapa tahapan. Oh, sudah belum? Pembayaran dilepaskan ke saldo penjual. Jadi peran kayak Shopee ini ya menjadi pihak ketiga penjamin gitu. Orang berjualan di warungnya Shopee, tapi harus mengikuti aturannya Shopee. Itu yang terjadi kan. Nah, ini dia memberikan garansi menahan dana. Jadi dana yang kalian bayarkan itu tidak langsung diterimakan ke penjual gitu. Tapi ditunggu apakah pembeli ini sudah menerima, kemudian mungkin biasanya 7 days no return, artinya bisa dikembalikan tanpa alasan apapun selama tidak lebih dari 7 hari. Asumsinya ya sudah dicek kondisinya kan gitu. Oh, kalau kita sudah bilang menerima, misalnya hari pertama kita terima paket dicek menerima ya, hari itu juga penjual akan sudah bisa menerima dananya. Maka jangan suka lambat memberikan review gitu. Nah, mereka atau konfirmasi penerimaan, mereka nggak akan menerima dananya, kasihan. Akhirnya misalnya harus menunggu 7 hari, wah tambah kasihan. Ya, jika ada kasus pengembalian dana dan seterusnya. Nah, ada koneksi antara Shopee dengan berbagai komponen lain dengan memanfaatkan API tadi, API. Misalnya bekerja sama dengan perbankan. Jadi kalau dulu itu beberapa e-commerce itu menampung dana susah untuk dicairkan kecuali menggunakan mekanisme pembayaran di tempatnya. Tapi sekarang enggak. Menahan dana bagi kita sepertinya kadang-kadang satu hari itu misalnya ada paket Shopee 10.000. Kalau nggak dapat 10 ribunya kan dikembalikannya baru 24 jam. Artinya mereka itu bisa memperoleh investasi atau pinjaman selama 24 jam misalnya. Dan itu bisa digunakan untuk running, berputar untuk mengelola produk atau jenis yang lain. Nah, artinya bahwa tidak bisa lepas gitu. Berbagai komponen DI yang masuk. Lah, konsekuensinya apa? Ini kebetulan di GDID ada lagi mekanisme lain. Masuk akun, cari produk, masukkan. Ini cara membayarnya, isi alamat. Jadi sudah sampai memilih metode pembayaran. Nah, ini yang saya sebut tadi. Sedemikian kompleksitas muncul dan ini membutuhkan IoT maupun komponen EDI tadi. EDI, ya. Menerima pesanan, nanti mereka berkonfirmasi, sudah saya terima nih. Nah, tapi tanpa sadar, biometrik kita itu ya, karena ini transaksi yang membutuhkan bukti-bukti dan kevalidan, akhirnya kita integrasi biometrik data, input data diri, KTP, foto dengan KTP, benar enggak, kan gitu. Masukkan CVC pada kredit card misalnya, atau debit card 3 digit terakhir tuh. Benar nggak ini pemegang kartu? Kalau pemegang kartu ngerti ini CVC-nya, kan gitu. Karena tidak bisa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali tidak bisa melihat pada saat mekanisme transaksi berbayar. Pihak penjual nggak bisa lihat, demikian pula pihak pembeli. Oleh karena itu, aspek kepentingan e-commerce tadi membutuhkan aspek teknis dan non-teknis, sehingga akhirnya, karena kembali pada peran dia sebagai penjamin pihak ketiga ya. Nah, dan seterusnya ya. Ini sampai pemanfaatan itu. Jadi ada tadi interface berupa RFID dan sebagainya. Dari satu tangan atau satu lokal ke lokal lain. Track ini bisa, ini contohnya yang sebelah kanan. Oh, jam sekian sampai di mana, jam sekian sampai di mana. Oh, sekarang saya yang cari, berarti kemungkinan hari ini sampai. Nanti saya segera membuat review, bukan review lah. Review tidak wajib, tapi konfirmasi penerimaan.
Kalau saya klik pesanan diterima, meskipun saya belum menerima, ini sudah sampai ke penjual uangnya, nggak bisa diapa-apakan lagi. Gitu. Ya, kita review dulu lah barang yang kita beli, maksud beli nggak dilihat kan gitu. Kalau oke segera, jangan menunda orang lain berusaha, karena berat sekali kalau sehari ada 100 tapi tidak langsung dikonfirmasi, masuknya setelah hari ke-7 kan dia nggak bisa pulaan lagi selama 7 hari. Gitu ya. Ini perkembangan e-commerce. Panjang sih mungkin. Tapi beberapa kaitannya dengan bidang kita di bidang pertanian. Indonesia ini potensial besar sekali. Jadi adopsi e-commerce tertinggi di dunia dan pengguna interface internet ini terutama adalah usia produktif. Nah, memang pada prakteknya tingkat penggunaan yang tinggi itu belum berbanding lurus dengan nilai pasar e-commerce. Nah, memang mekanismenya kan beda lagi. Tapi transisinya sangat banyak sekali gitu. Contohnya misalnya orang tua saya belum mau bertransaksi e-commerce begitu. Bagi beliau yang tidak terbiasa era-era lama, saya nggak bisa melihat barangnya langsung kok, nggak bisa memegang kok gitu. Nanti repot lah transfer. Nah, ini kan tidak mungkin bagi generasi milenial gitu ya. Anda dengan mobile banking bisa transfer, bisa beli, bisa ngisi ShopeePay atau misalnya saldo OVO, Tokopedia dan seterusnya. Akhirnya bisa mudah bertransaksi. Ya, jadi akhirnya Tokopedia dapat keuntungan karena menyimpan sekian lama, atau OVO-nya misalnya. ShopeePay demikian gitu ya. GoPay pun demikian, ya. Dana demikian. Jadi banyak penyedianya. Penyedia pihak ketiganya, gitu ya. E-commerce bidang pertanian peternakan bagaimana? Awalnya kan memang yang namanya e-commerce berkembangnya ya dari kategori-kategori fashion, consumer good, dan sebagainya. Tapi akhirnya merambah juga ke bidang kita. Nah, yang menjadi kendala nanti saya sebutkan di bawah. Biasanya misalnya, karena produknya harus segar berarti waktunya pendek. Jadi di Indonesia model bisnis e-commerce B2C, B2B, peternakan pertanian yang menghubungkan petani peternak dengan berbagai jenis usaha ini menjadi komponen yang penting gitu. Kalau enggak, mereka kesusahan memasarkan bisnisnya. Kalau tergantung hanya pada skup yang kecil. Penggunaan e-commerce ini memungkinkan mendunia kan gitu. Memungkinkan yang dikirimi jauh lebih luas. Tinggal ada beberapa masalah gitu yang nanti kita. Ini contoh. Tukangsayur.co. Dia menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk ini gambarnya kecil. Ayam, daging, ikan gitu ya. Ini salah satu bentuk e-commerce yang terkait dengan bidang kita. Jadi sudah lebih maju sekarang. Tantangannya tadi yang saya sebutkan. Apa tuh tantangannya? Pertama, mudah rusak karena raw material dan misalnya high protein content seperti daging kan disukai mikrobia. Akhirnya cara ngirimnya ya menjadi berbeda gitu. Misalnya menggunakan cooling box dan sebagainya. Jadi potensial kerusakan selama proses pengiriman itu tinggi kelemahan produk raw material kita. Karena memang terutama disukai mikrobia. Keberhasilan manajemen rantai pasok industri peternakan tergantung interaksi kuat dan efektif, efisien antar pelaku produksi. Tapi minimal e-commerce sudah menjembatani antara penjual dan pembeli, itu yang saat ini sedang berjalan, mulai berjalan. Kalau ada bridging, ada komunikasi kan bisa berkembang bisnisnya. Itu yang paling penting itunya. Jadi permasalahan skup jangkauan juga bisa diatasi. Atau kalau pada bidang peternakan atau pertanian kadang menjadi pembatas dan ini memang masih ideal atau butuh untuk ditangani. Lokal jika jarak jauh perlu teknis preservasi misalnya daging. Tapi bisa kok dari ya preservasinya apa ya itu tadi. Kontainer truk yang bisa memberikan kondisi dingin selama proses transportasi.
kita bisa melihat banyak produk peternakan itu bisa diperoleh dari marketplace online saat ini. Nah, otomatis kondisi ini berarti akhirnya ketika dari produk dari Jawa Tengah dibeli Jawa Barat atau bahkan sampai ke Batam, berarti skop jaringan ini menjadi bisa tereliminir dengan kepentingan hadirnya e-commerce berbasis IT. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Ini contoh, ada beberapa vendor, itu 5 kilo misalnya, saat ini diakuisisi oleh Warung Pintar. Sisan nyetok untuk kepentingan rumah tangga. Karena itu produk peternakan kebanyakan ya untuk kepentingan rumah tangga di skala kecil misalnya. Skala besar juga bisa gitu ya. Bukan berarti tidak bisa skala besar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan secara terbatas kaitannya dengan pemanfaatan IoT pada bidang e-commerce. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada yang masih belum dimengerti, silahkan untuk bisa bertanya pada sesi diskusi 15 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.